Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Para peserta didik yang saya cintai, di pembelajaran pertama ini kita akan sama-sama mempelajari dan menganalisis konsep fikih dan sejarah perkembangannya agar tumbuh keyakinan dan kesadaran dalam beribadah. Kalimat fikih tentunya bukan suatu kalimat yang asing bagi pendengaran kita. Kalimat ini sering terdengar dan malah alhamdulillah kita dari kecil sudah dan pernah mempelajari fikih. Namun terkadang banyak yang tidak tahu fikih dilihat dari segi definisi, kemudian sejarah perkembangan fikih itu sendiri. Itu banyak orang yang pengetahuannya belum sampai ke arah sana. Maka dalam video ini Bapak mengajak fikih yang pernah kita dengar, sekarang kita akan lebih tahu fikih dari segi definisi, sejarah perkembangannya seperti apa, sehingga tujuan pembelajaran yang diharapkan mengenai menganalisis konsep fikih dan sejarah perkembangannya agar tumbuh keyakinan dan kesadaran dalam beribadah, ini bisa tambah-tambah lagi keyakinan kita dalam beribadah. Maka di dalam konsep fikih dan sejarah perkembangannya dilihat dari definisi sendiri. Bisa dilihat di layar sebelah kanan, kata fikih ini berasal dari kalimat fikhun, dari bahasa Arab yang artinya fahmun akikun, yang artinya pemahaman yang mendalam. Fikih menurut istilah, Imam Syafi'i mendefinisikan bahwa fikih sebagai ilmu mengenai hukum-hukum syariah yang berlandaskan kepada dalil-dalilnya yang terperinci. Imam Abu Hanifah mendefinisikan fikih sebagai pengetahuan manusia tentang hak dan kewajibannya. Setelah kita mengetahui definisi, baik itu secara bahasa dan secara istilah, tentunya definisi fikih itu tidak hanya terbatas sebagaimana yang dikemukakan oleh kedua imam tadi yang tadi saya sebutkan. Silahkan para peserta didik mencari definisi-definisi fikih yang lain agar tambah pengetahuan, keilmuan mengenai definisi fikih. Setelah mengenal ataupun tahu tentang definisi fikih, maka tentunya kita sebagai umat muslim yang dalam keseharian kita tidak lepas dari yang namanya fikih, maka harus juga kita tahu ruang lingkup fikih itu apa saja. Secara garis besar, yang pertama, ruang lingkup fikih bertalian dengan hubungan manusia dengan kholiknya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau yang sering disebut dengan istilah hubungan vertikal, di mana hubungan antara makhluk, yaitu kita sebagai manusia, terhadap kholik sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana biasanya hubungan ini
dipraktikkan aksi nyatanya, yaitu ibadah-ibadah yang memang sudah tertulis, yang mana sudah kita tahu, seperti ibadah sholat. Kemudian ruang lingkup fikih yang kedua yaitu hukum-hukum yang bertalian dengan muamalah. Apa yang dimaksud dengan hukum yang bertalian dengan muamalah? Yaitu hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya, baik pribadi maupun kelompok, dalam segi transaksi finansial. Ada sebagian yang mendefinisikan bahwa muamalah itu seperti itu. Jadi bukan hanya fikih itu mengatur cara kita sholat, tapi tidak mengatur setelahnya sholat. Namun ternyata dilihat dari ruang lingkup fikih yang kedua ini, setelah sholat, setelah kita kembali ke masyarakat, melakukan kegiatan-kegiatan yang banyak, yang biasa ada di masyarakat, maka ternyata fikih pun hadir di sana. Ketika kita melaksanakan praktik jual beli, maka fikih pun ada di jual beli. Ketika kita sedang melakukan interaksi dengan masyarakat, fikih pun hadir di sana. Ketika kita dengan keluarga sedang bercengkrama di rumah, maka fikih pun hadir di rumah. Dan tentunya fikih ini hadir di setiap situasi. Kemudian yang ketiga, ruang lingkup fikih itu ada yang kaitannya dengan munakahah atau pernikahan. Ini sering juga disebut dengan hukum kekeluargaan atau al-akhwalus syahsiyah, di mana hukum munakahah ini mengatur manusia dalam keluarga, baik awal pembentukannya sampai pada akhirnya. Dimulai dari awal pembentukan keluarga, yaitu dengan akad nikah, sampai perjalanan berkeluarga hingga akhir hayatnya keluarga tersebut, kesemuanya kehidupannya itu diatur oleh fikih. Dan yang terakhir, ruang lingkup fikih yaitu hukum jinayah atau hukum perdata, yaitu hukum yang mengikat manusia dengan kehidupan sehari-hari dalam berbangsa dan bernegara, termasuk tindakan kriminal yang terjadi. Fikih pun hadir dalam rangka agar tidak terjadi kriminal, sehingga ada fikih yang memang spesialis membicarakan mengenai tindak-tindak kriminal yang ada di masyarakat. Dalam sejarahnya, periodisasi perkembangan fikih ini menurut Syekh Abdul Wahab Khalaf ini menjadi 4 periode. Yang pertama, fikih pada masa periode Rasulullah SAW, yang tentunya di masa ini, di periode ini, sumber hukum fikih itu ada pada baginda Nabi Muhammad SAW melalui wahyu-wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril. Dalam perjalanannya, fase atau periode
Rasulullah ini terbagi dua. Yang pertama, ada yang disebut periode Mekah. Tentunya masa periode Mekah ini tidak lama, hanya 12 tahun lebih setelah Rasulullah diangkat, ataupun setelah Muhammad diangkat menjadi nabi, dan kemudian beliau berhijrah ke Madinah. Dan yang kedua yaitu periode Madinah, yang mana pada masa periode di Madinah, setelah hijrah dari Mekah ke Madinah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menetap di Madinah selama 10 tahun sampai beliau wafat, yang mana dalam masa ini umat Islam berkembang pesat. Jadi perkembangan pesat, banyaknya yang masuk Islam ini pada periode Madinah. Kemudian periode yang kedua yaitu sepeninggal Rasulullah SAW, selain kepemimpinan yang memang turun kepada sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum, maka tentunya permasalahan hukum fikih pun ini turun juga kepada sahabat. Jadi fikih pada zaman sahabat ini tentunya hukum fikih itu banyak yang memang keluar dari para sahabat. Dan yang ketiga, periodisasi perkembangan fikih yaitu periode tadwin, di mana periode tadwin ini lebih dikenal dengan periode penulisan, dalam artian banyak sekali kalam-kalam, kaul-kaul ulama fikih itu yang memang banyak dibukukan, sehingga pada masa periode tadwin ini ditandai dengan munculnya madhab-madhab, di antaranya madhab yang kita kenal yaitu madhab yang 4. Dan yang terakhir, periodisasi perkembangan fikih ada yang disebut dengan periode taklid, yang mana penyebab adanya taklid di masyarakat di antaranya adalah keterbelengguan akal pikiran sebagai akibat hilangnya kebebasan berpikir. Sikap taklid disebabkan pula oleh adanya para ulama saat itu yang kehilangan kepercayaan diri untuk berijtihad secara mandiri. Mereka menganggap para pendiri mazhab lebih cerdas ketimbang dirinya. Masa ini disebut juga masa para fuqaha mempropagandakan mazhab dan aliran mereka masing-masing. Mereka menulis kitab-kitab yang menjelaskan keistimewaan imam mereka masing-masing dan memberi fatwa pula bahwa orang-orang yang bertaklid tidak boleh menggabungkan mazhab satu dengan mazhab lainnya. Pada masa ini, kitab-kitab para ulama mazhab dapat dikategorikan kepada 3 kelompok, yaitu kalau yang di pesantren mungkin tahu ada yang namanya matan, kemudian ada syarah, dan yang terakhir yaitu hasyiah. Maka bisa disimpulkan dalam video mengenai fikih dan perkembangannya, ini para peserta didik, para siswa dan siswi harus tahu betul dimulai dari konsep fikih dalam Islam itu seperti apa, ruang lingkupnya apa saja,
Kemudian periodisasi perkembangan fikih itu mungkin ada selain dari apa yang saya bicarakan. Kemudian yang terakhir, silahkan para siswa dan siswi mencari sumber-sumber belajar yang kaitannya dengan fikih dan perkembangannya. Diharapkan para siswa dan siswi dengan video yang sekarang kita sama-sama lihat, diharapkan bisa menganalisis konsep fikih dan sejarah perkembangannya agar tumbuh keyakinan dan kesadaran dalam beribadah. Sekian video kali ini. Mohon maaf bila mana ada kesalahan. Yang salah itu dari saya pribadi, yang benarnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.